dapat menjadi dasar moral dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan media sosial. Eits, namun dalam perkembangannya, teknologi justru menjadi sumber ide-ide kejahatan pada khayalan ramai. Bersama mahasiswa muda yang siap memberi argumen tegas untuk Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber kece nih. Yang pertama ada dari samping kiri saya, yaitu Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Asma Irma. dan sebelah kiri saya ada. Halo semua, perkenalkan nama saya Misja. Nah, pada kali ini kita akan membahas debat nih. Ya kan debat? Ya, betul sekali. Kita akan beradu argumen untuk mencari jalan yang paling tepat untuk mosi pada kali ini. Nah, pada debat kali ini kita mengangkat satu mosi yang berjudul Pancasila dapat menjadi dasar dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan media sosial. Namun, perkembangan teknologi justru sering menjadi sumber ide-ide kejahatan. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah dari mosi tersebut bisa kita angkat atau ada tambahan argumen dari kalian? Tentunya ada sih ya dari kita berdua. Cuma memang bentrok aja. Mungkin dari Aas terlebih dahulu argumennya. Oke, baik. Pada kali ini saya setuju atas mosi ini. Saya berpendapat bahwa nilai-nilai fundamental kemanusiaan, kesopanan, kemanusiaan, tanggung jawab sosial dari Pancasila itu bukan hanya relevan, tetapi merupakan fondasi etika yang tak tergantikan bagi dunia digital dan kebebasan berekspresi yang lebih beradab. Nah, dari tim pro ini, dari AS ini berpendapat bahwa Pancasila menjadi landasan, bahwa Pancasila itu bisa menjadi ideologi. Dari tim kontra apakah setuju? Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, pada mosi perdebatan kali ini, saya lebih mempertegas tentang bagaimana tantangan-tantangan ke depannya, entah dari perkembangan teknologi ataupun media sosial. Karena pada saat ini yang kita hadapi adalah kejahatan-kejahatan yang timbul atas ide-ide dari perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, dari sini, saya berargumen bahwasannya kita butuh suatu hal yang bisa mencegah hal tersebut, mencegah adanya kejahatan-kejahatan atas perkembangan teknologi juga media sosial. Kan udah banyak banget nih marak di media sosial, marak tentang perkembangan teknologi, yang banyak kasusnya itu seperti cyberbullying dan juga dalam contoh lainnya itu seperti adanya implementasi tentang perkembangan zaman teknologi yang sangat-sangat tidak akurat dengan etika-etika yang ada. Nah, kalau dari sini saya mempertegas bahwasannya kita butuh hukum sebagai alat untuk bisa mencegah adanya kejahatan-kejahatan yang timbul atas adanya perkembangan teknologi dan juga media sosial, begitu moderator dan juga rekan AAS. Nah, tim kontra berpendapat bahwa hukumlah yang menjadi sumber. Kalau tim pro, hukum apakah sesuai atau tepat untuk menangani mosi kali ini? Baik, sebenarnya hukum tidak terlalu tepat ya. Karena itu balik lagi kepada pribadi dan tanggung jawab sosialnya, mewajibkan pengguna digital untuk memikirkan dampak kolektif. Jadi ketika suatu konten itu berpotensi untuk memicu konflik sara, pengguna memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak menyebarkannya demi menjaga harmoni bangsa. Itu pada sila ketiga. Baik. Nah, teman-teman, AS berpendapat bahwa dari dalam diri kita perlu adanya tanggung jawab. Nah, jika ada seseorang yang tidak bertanggung jawab, itu bagaimana ya, Miss ya? Nah, menurut saya kembali lagi, ketika kita sudah melakukan hal tersebut, otomatis kita sendiri akan menerima suatu konsekuensi.
Betul begitu kan moderator dan juga rekan AS. Nah, dari hal ini saya pertegas kembali bahwasannya ketika kita hanya menggunakan nilai Pancasila sebagai moral, sebagai hanya pelindung etika kita tidak akan merasa jera ketika kita tidak merasakan suatu entitas yang dapat merangkul kita atas apa yang kita lakukan. Nah, kembali lagi bahwasannya menurut saya ini hukumlah yang sangat tepat untuk mencegah adanya kejahatan-kejahatan dalam perkembangan media sosial. Karena kita tuh perlu hukum sebagai kerangka yang luas. Nah, dengan hukum, kita bisa mendapatkan suatu paksaan untuk tidak melakukan hal tersebut karena kita mungkin merasa takut tentang tindakan apa yang akan dilakukan. Contohnya seperti kira-kira kalau kita melakukan hal tersebut apa sih yang kita dapat ke depannya. Contohnya dalam kasus cyberbullying marak terjadi di media sosial itu seperti kita mendapatkan perlakuan komentar yang sangat tidak senonoh oleh netizen yang berkomentar pada postingan kita. Nah, kita kan merasa kita terbully oleh komentar tersebut. Kita perlu perlindungan. Nah, menurut saya yang tepat dalam melindungi dalam kejahatan tersebut itu hukum. Karena kita ketahui bersama di dunia ini atau di negara kita ini hukum adalah tatanan tinggi. Ada hukum yang menjelaskan tentang hal tersebut, contohnya tentang Undang-Undang ITE yang melindungi kita dari berbagai ancaman di media sosial. Nah, dari situlah kita bisa terlindungi adanya atas kejahatan-kejahatan dari perkembangan teknologi ataupun media sosial. Banyak kasus pidana, banyak denda, itu yang membuat kita rasa takut untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh di media sosial seperti itu. Baik, betul sih banyak contoh kasus seperti kita mengupload sebuah konten. Nah, dari si penonton anonim, ini gini nih. Nah, mereka tuh jadi nggak takut Terpaku pada hukum ya, itu harus balik lagi pada diri sendiri ya. Kalau misalkan hanya terpaku pada hukum, nanti kejahatan semakin marak, semakin banyak orang-orang yang seperti itu gitu. Karena orang-orang yang seperti itu juga kayaknya tidak terlalu takut pada hukum ya, karena mereka melakukan kejahatan itu secara sadar, mereka memberikan komentar-komentar jahat itu secara sadar. Nah, malah yang menjadi pertanyaan saya tentang hal ini, jika tidak ada hukum malah makin ramai loh. Banyak sekali orang-orang yang akan mengeksploitasi tindakan-tindakan tersebut. Karena dengan hukumlah, saya tegas kembali, dengan hukum loh ini, kita bisa merasa takut dengan apa yang kita lakukan di media sosial, tentang apa yang kita lakukan oleh teknologi yang kita gunakan. Karena sudah banyak kasus, contohnya kita ambil kembali pada kasus hoax. Nah, sudah banyak sekali penyebaran berita hoax di media sosial. Kita ketahui bersama. Nah, dari penyebaran hoax tersebut, dengan hukumlah kita bisa mempidana seseorang yang menyebarkan hoax tersebut. Contohnya, pada tahun 2020 sedang ramai berita hoax tentang COVID-19, tentang sinorit, tentang kabar obat-obat yang beredar lah, tentang kasus-kasus COVID yang menyebar lah. Nah, tindakan dari pihak yang menangani hal tersebut, malah hukumlah yang menjadi penolong, di mana kita bisa mempidana seseorang tersebut. Contohnya itu seorang influencer pada tahun 2020 menyebarkan hoax tentang obat-obatan COVID-19. Dia dikenakan sanksi selama 6 tahun penjara, dan itu sudah terikat pada regulasi hukum seperti pasal 28 Undang-Undang ITE. Nah, maka dari itu menurut saya hukuman sangat tepat untuk menyangkal adanya penyalahgunaan dari mulai media sosial juga teknologi yang kita gunakan. Begitu moderator dan juga saudari AAS. Baik, saudari Misha berpendapat seperti itu. Dari saudari AAS gimana? Ya, oleh karena itu ada 3 nilai yang tertanam dalam Pancasila ini harus menjadi kompas moral oleh bangsa Indonesia di dalam era digital saat ini. Poin pertama yang saya bahas adalah kesopanan. Karena
itu adalah adab digital. Kesopanan itu manifestasi dari sila kedua kemanusiaan adil dan beradab. Dalam konteks digital, kesopanan adalah filter pertama yang membedakan dialog beradab dari serangan verbal. Jelas terlihat bahwa hilangnya kesopanan telah menyebabkan insiden yang serius. Poin yang kedua yang saya akan bahas adalah kemanusiaan, yaitu mencakup martabat individu. Prinsip ini melindungi setiap individu dari pelecehan, dari diskriminasi, dari pencemaran nama baik. Di ruang digital, pelecehan seperti body shaming atau hate speech itu menyebar dengan sangat cepat dan dampaknya lebih masif ya, merusak moralitas korban secara permanen. Dan poin yang ketiga yang akan saya bahas juga itu adalah tanggung jawab sosial. Seperti yang saya sudah bilang di awal, itu balik lagi kepada kepribadian masing-masing. Itu mewajibkan ya pengguna digital untuk memikirkan dampak kolektif. Ketika suatu konten berpotensi memicu sara, ya maka pengguna memiliki tanggung jawab moral dong untuk tidak menyebarkannya, gitu. Saudari Aas berpendapat bahwa dari 3 poin tersebut balik lagi ke Pancasila. Namun Pancasila itu kurang tepat bagi Misya, saudara Misya. Nah, saudara Misya bagaimana tanggapannya? Nah, menurut saya nilai Pancasila kan terlalu umum ya. Yang kita ketahui bahwasannya nilai Pancasila itu terlalu umum dan banyak spesifikasi yang mengaturnya. Namun, nilai Pancasila yang menjadi terlalu umum ini untuk dijadikan acuan etika digital yang spesifik menurut saya sangat tidak sesuai, karena kita ketahui bersama bahwasannya nilai Pancasila ini universal. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, keadilan sosial yang telah saudari Aas sampaikan. Nilai ini terlalu abstrak dan umum untuk dijadikan sebagai acuan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari menggunakan teknologi dan media sosial. Apalagi sekarang maraknya kejahatan yang sudah saya paparkan terlebih dahulu yang tadi ya. Banyak kasus seperti privasi data yang tersebar luas, cyberbullying, dan juga deepfake. Nah, kita kembali lagi bahwasannya Pancasila sering dijadikan pertimbangan dalam kebijakan digital nasional. Kenapa bisa dijadikan sebagai pertimbangan? Karena meskipun Pancasila sebagai dasar negara, kebijakan digital nasional seperti rencana induk digital nasional menekankan aspek yang lebih utama seperti ekonomi dan juga infrastruktur daripada integrasi melalui Pancasila. Di sini kita ketahui bersama bahwasannya dalam penggunaan media sosial dan juga teknologi yang perlu kita usut adalah bagaimana kita bisa mencari jalan keluar dari banyaknya maraknya kejadian-kejadian kejahatan yang timbul atas perlakuan diri kita sendiri ataupun orang lain yang bisa mengakibatkan kerugian entah diri kita ataupun banyak orang. Nah, hal di sini kita kembali lagi, kita mencari jalan keluar. Apa sih yang bisa menjadi tindakan yang tegas untuk menolak atau mencegah adanya kejahatan-kejahatan yang timbul atas perkembangan zaman seperti teknologi dan juga media sosial? Kembali lagi, kita tahu bahwasannya etika itu sangat penting untuk diri kita untuk mencegah adanya perlakuan kita terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan aturan. Tetapi, apakah etika saja cukup? Tentu tidak. Bahwasanya kita sendiri perlu adanya namanya hukum sebagai tindakan fisik ataupun tindakan secara langsung. Moral hanya berlaku pada diri kita sendiri, hanya berlaku tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi ketika hukum yang sudah turun tangan, maka sesuatu hal yang salah maka dinyatakan salah. Begitupun tindakan-tindakan yang lain untuk mencegah adanya pembahayaan atau bahaya-bahaya yang timbul atas perkembangan teknologi dan juga media sosial. Begitu moderator dan juga saudara Aas. Baik, terima kasih atas tanggapan Anda. Nah, teman-teman, dari debat hari ini, saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa dari musik tersebut kita dapat mengangkut Pancasila sebagai dasar dari nilai, karena Pancasila itu mencakup nilai kesopanan, martabat individu, serta tanggung jawab. Namun tidak cukup karena Pancasila itu secara abstrak. Kita perlu ada sesuatu yang kuat. Nah, seperti yang saudara bisa katakan, yaitu hukum.
hukum. Begitu kesimpulannya teman-teman. Nah, kembali lagi, perdebatan saya dengan Aas atau argumen saya dengan Aas ini bukanlah suatu perdebatan yang memecah belah suatu topik ataupun orang-orang sekitar. Namun di sini kita mencari jalan keluar yang terbaik dan juga mendukung satu sama lain. Pancasila bertugas untuk menjaga moral kita juga, etika kita dalam menggunakan teknologi dan juga media sosial. Nah, hukum bertindak sebagai penegas dan juga penghalang untuk kita melakukan suatu kejahatan-kejahatan yang timbul atas pelanggaran kita terhadap pengguna media sosial dan juga teknologi. Nah teman-teman, kita cukupkan saja debat kali ini. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang terkece ini yang sudah memberikan paparan, argumen yang cukup memuaskan, dan semoga itu bermanfaat bagi kalian semua ya. Kami dari kelompok 1 EKT 2 pamit undur diri dan semoga kita bisa bertemu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.